Selamat malam, wahai para penunggu kamar angker. Gue Dimas, host dari kamar angker. Siapa di sini yang pernah dengar cerita horor di sekolahnya? Toilet terkunci, kelas kosong di malam hari, atau sosok penunggu di lorong? Hampir semua sekolah punya. Tapi kenapa? Kenapa dari semua tempat, sekolah yang paling sering jadi sarang hantu? Hari ini kita bongkar misteri ini dari dua sisi, supranatural dan sains. Tonton sampai akhir karena di tengah video gue punya 3 cerita seram yang dijamin bikin merinding. Secara supranatural ada beberapa alasan kenapa energi negatif itu betah banget di sekolah. Pertama, sejarah bangunan. Banyak sekolah, terutama yang tua, didirikan di atas lahan bekas kuburan atau bahkan bekas lokasi kejadian tragis, seperti pembantaian saat masa penjajahan. Sisi energi dari kejadian itu dipercaya tidak pernah hilang dan terus, kutip, terekam di tempat itu, menarik arwah penasaran. Kedua, energi emosional yang kuat. Sekolah adalah tempat berkumpulnya ribuan emosi, stres ujian, patah hati pertama, tekanan akademis, hingga kasus bullying. Emosi intens ini terutama pada saat malam hari, ketika suasana sepi, menciptakan portal atau magnet bagi makhluk halus. Terutama tempat seperti toilet, gudang, atau ruang UKS yang sering jadi spot utama. Karena di sanalah orang sering sendirian saat emosi memuncak. Oke, kita jeda sebentar. Di sekolah SMA gue yang lama, itu ada satu hantu yang cukup legendaris. Hantu ini berbentuk hantu wanita yang katanya tinggal atau menggentayangi toilet cewek di kebun bagian belakang. Di kebun itu juga ada satu kolam ikan yang nggak tahu ya, kayak nggak pernah keisi ikan, isinya cuma lumpur doang. Jadi ada satu cerita di 3 tahun gue di situ. Ketika ada satu orang cewek yang ngeliat ada seorang perempuan berbaju merah yang dia lihat di antara pintu toilet yang hampir tertutup penuh, jadi masih ada kebuka sedikit. Ketika dia coba mendekati, si cewek itu mencoba mendekati sosok itu untuk melihat, loh kok ada seorang cewek pakai baju merah, padahal harusnya kan semua cewek itu pakai baju sekolah gitu. Pintu itu ketutup keras. Jedar! Cewek itu kaget. Dia dan beberapa temannya akhirnya mencoba membuka pintu toilet itu. Dan ya seperti cerita-cerita biasanya, tidak ada siapa-siapa di dalam toilet itu. Cerita gue kedua masih tentang hantu wanita ini. Gue punya satu orang temen, gue gak terlalu kenal sih, tapi paling gak cewek itu terkenal lah di satu sekolah. Karena pada suatu hari ketika kita sedang belajar, kelas gue sama cewek ini tuh beda. Ketika kita sedang belajar, cewek ini tuh tiba-tiba teriak. Wah, teriakan dia itu kedengeran sampai kelas gue yang jaraknya sekitar 3 kelas dari kelasnya dia. Kita semua lari keluar ke tempat cewek itu untuk melihat ada apa. Semua anak di kelas cewek itu udah duluan lari keluar ternyata. Karena ternyata cewek itu kesurupan. Setelah dibaca-bacain, didoain dan segala macam, akhirnya cewek itu tersadar kembali dan dia bilang kalau dia dihantui oleh sosok cewek ini. Yang dia lihat tangannya itu bertengger di bahunya ketika sedang dalam pelajaran. Gua nggak tahu apa yang terjadi saat itu, tapi cewek itu bersumpah kalau hal itu asli. Sama yang terakhir. Jadi gue punya satu temen bandel yang suka duduk di pagar di kayak semacam apa ya? Ya pokoknya di pagar di lantai 2 lah. Yang langsung batasan sama tanah di bawah gitu. Orang ini tuh duduk aja gitu. Dan pada suatu hari dia tiba-tiba jatuh ke lantai 1. Untungnya selamat. Karena di bawahnya tuh masih berupa semak-semak sama rumput gitu. Ketika ditanya kenapa dia bisa terjatuh, dia bilang, ada seseorang yang narik bajunya dari belakang. Dan di mana tempat pagar ini berada? Ya, tepat menghadap toilet cewek itu. Jadi nggak tahu ya, 3 kejadian itu saat gue sekolah itu sangat legendaris dan kita semua tahu gitu, kita semua dengar gitu. Buat alumni sekolah gue, hai. Oke, sekarang kita pakai kacamata sains deh.
Apakah hantu sekolah itu cuma ilusi optik atau trik pikiran? Ilmu pengetahuan itu punya beberapa penjelasan yang gua pikir masuk akal ya. Yang pertama itu infrasound. Infrasound ini adalah gelombang suara berfrekuensi sangat rendah di bawah batas pendengaran manusia. Gelombang ini tuh sering dihasilkan sama sistem ventilasi, gempa mikro atau angin kencang di bangunan tua. Infrasound ini kayak bisa menyebabkan efek fisiologis pada tubuh gitu, kayak perasaan cemas, sesak napas, bahkan ilusi visual yang sering diartikan sebagai perasaan diawasi atau kehadiran sosok seseorang. Kedua, medan elektromagnet. Kabel listrik tua atau peralatan elektronik yang rusak di sekolah bisa memancarkan IMF yang tidak stabil. Beberapa studi menunjukkan paparan IMF bisa mempengaruhi lobus temporal otak, memicu halusinasi dan sensasi aneh yang dikaitkan dengan penampakan hantu. Ketiga, yang paling gue percaya adalah efek psikologis dan sugesti sosial. Ini yang paling kuat. Sekolah adalah gudangnya urban legend. Ketika kita masuk ke lingkungan yang sudah diceritakan berhantu, otak kita cenderung mengisi celah yang tidak jelas tersebut dengan informasi yang sudah kita dengar. Bayangan di sudut ruangan misalnya, suara derit pintu, atau suhu dingin. Semua langsung diterjemahkan menjadi hantu karena sugesti dan memori kolektif. Sekarang kita dengarkan cerita kedua yang berasal dari host dari kamar angker lainnya yang bernama Ailey. Silakan dengarkan. Jadi pagi itu suasana di SMP aku tuh awalnya biasa aja, kayak pagi, bel sekolah, doa bersama. Tapi siapa yang sangka bel masuk hari Senin itu tuh jadi awal dari teror yang gak akan pernah dilupain oleh seluruh siswa dan guru di sekolah. Jadi sekolahnya ini tuh dia bangunannya memang udah lumayan lama ya, dari tahun 1900-an. Dan juga sekolahnya itu dia ada di sedikit pedalaman di sekitar bangunan-bangunan rumah juga yang udah agak lama. Nah, ada satu ruangan yang emang dia tuh ruangan lama gitu, kayak semacam, kita sih taunya itu gudang ya. Tapi kata penjaga sekolah di situ dulu itu adalah ruangan laboratorium. Memang udah lama banget. Tapi sejak ada kecelakaan di sana, ada seorang siswi tuh pingsan dan gak pernah sadar kembali. Ruangan itu dikunci dan semua siswa dilarang mendekat. Tapi seperti yang sering terjadi, larangan itu tuh malah bikin penasaran kalangan-kalangan siswa-siswi di sekolah kan. Namanya anak SMP ya, makin dilarang, itu mereka makin penasaran gitu loh. 3 hari sebelum kejadian kesurupan massal, ada beberapa siswa kelas 8 dia diam-diam masuk ke lab lama itu pada malam hari. Jadi waktu itu tuh emang lagi viral-viralnya kayak bikin konten terus diviralin di sosial media. Lalu di situ tuh mereka nekat karena penasaran sama cerita. Ada yang cerita tentang kayak cermin pemanggil arwah yang katanya arwahnya masih ada di sana. Jadi salah satu dari mereka bertiga, ada Rina, aku bikin nama samaran aja ya, ada Rina, ada Budi, dan Doni. Rina itu sempat ngerekam pakai HP, terus juga bercanda-bercanda untuk manggil si penghuni lama itu. Pada malam itu sih nggak terjadi apa-apa ya, mereka kayak main-main aja biasa dengan sama cermin itu, bikin-bikin konten, ketawa-ketawa. Tapi Rina semenjak malam itu tuh sering murung dan sering ngomong sendiri di kelas. Katanya dia dengar suara cewek nangis dari cermin. Tapi sebenarnya nggak ada cermin di kelas itu, tapi dia bilang dia sering dengar suara cewek nangis. Lalu suatu hari pas upacara baru selesai, mereka kembali lagi ke kelasnya masing-masing. Si Rina ini tiba-tiba dia berteriak histeris,
suaranya itu berat, terus kayak bukan suaranya sendiri. Dia tatapannya kosong, terus jatuh ke lantai sambil ngucapin kayak kata-kata yang nggak dimengerti gitu loh. Jadi dia seperti merapal-merapal, nggak jelas. Guru-guru sama teman-teman di situ panik dong. Nah, lalu setelah itu ada guru tuh yang ngasih salib sambil didoa-doain. Dalam waktu 10 menit itu bukannya malah dia kesurupannya itu selesai, tapi malah ada lebih dari sekitar 5 orangan yang kesurupan juga. Nah, setelah itu tuh yang aneh saat mereka datang, udaranya itu jadi terasa dingin kayak habis hujan. Padahal cuaca saat itu kan masih cerah banget. Dan beberapa guru tuh bahkan ngaku mereka dengar suara langkah kaki di ruang lab lama. Padahal nggak ada orang sama sekali. Nah, singkat ceritanya, akhirnya salah satunya itu udah mulai berhenti kesurupannya pelan-pelan. Satu persatu orang. Butuh hampir sekitar setengah hari dari jam pagi selesai upacara 8 sampai jam 12-an baru semua siswa tuh satu persatu sadar. Setelah itu Rina tuh tapi masih belum sepenuhnya sadar. Matanya kebuka tapi pandangannya kosong. Dia ngomong pelan. Dia marah, cerminnya diambil. Dan ternyata setelah kejadian itu, pihak sekolah tuh menemukan cermin besar di laboratorium yang emang udah nggak kepake lagi. Dan handnya itu tuh udah nggak ada di tempat semula. Jadi ternyata kesurupan itu tuh terjadi karena si arwah yang di dalam cermin ini tuh marah karena cerminnya itu nggak ada di tempat semulanya lagi. Itu. Jadi, setelah kita telusuri, fenomena hantu sekolah ini seperti perpaduan sempurna antara realita dan ilusi. Sekolah yang tua, sejarah tragis, dan emosi yang terekam menciptakan lingkungan yang secara supranatural mengundang dan secara ilmiah memperkuat sensasi kehadiran. Itu sebabnya, mau sepintar apapun kita, kalau sudah malam di sekolah tua, pasti ada perasaan merinding yang sulit dijelaskan. Entah itu energi yang benar-benar ada, atau cuma trik dari otak kita yang kena jebakan infrasound dan sugesti sosial. Ini adalah cerita terakhir dari Ezra. Ini yang paling singkat, tapi gue rasa paling real ya. Silakan dengarkan. Sekolah gua dulu itu bekas kuburan gitu. Walaupun memang pas zaman gua emang dan juga sebelum dan juga setelah gua yang setelah beberapa sebelum angkatan gua itu memang belum pernah ada sih kayak kesurupan massal. Tapi ya kayak sprintil misalnya kayak tiba-tiba malam-malam itu satpam sering banget hampir beberapa kali dengar ada yang di lapangan basket itu ada yang bola basket kayak ada yang main gitu, ada yang main bola basket di subuh-subuh jam 12 sampai jam 2 lah itu ada yang main basket. Kan nggak mungkin bisa jadi mungkin ya kalau misalnya kita ngomong logika mungkin aja kan bisa aja karyawan, tapi nggak jam berapa 12 sampai itu pasti cuma satpam aja. Nah ada juga yang guru SMP gue sih, karena ini kan SD sampai SMA satu gedung cuma beda lantai gitu. Nah jadi guru SMP gue di lantai dasar itu pernah ke toilet cewek sih kayak sore ya, jadi ini masih jam sekolah kalau nggak salah malah, tapi tiba-tiba mau maghrib gitu tiba-tiba ke ini ngelihat ada sosok hitam gede gitu, kayak hitam gede terus ya kayak mungkin bisa jadi itu gendruwo ataupun sosok kayak raksasa gitulah ya. Nah itu langsung lari, tapi habis itu dia nggak pernah lihat lagi kan, makanya sejak itu dia selalu minta temenin tuh kalau mau ke kamar mandi. Nah terus pernah juga kalau nggak salah itu katanya pernah jadi kan pas lagi kayak festival ya, kayak school festival gitu, festival sekolah gitu,
sampai malam tuh ada tuh yang pernah mungkin kayak mau ke ruangan atas sana tiba-tiba dengar ada kayak yang manggil gitu, terus ternyata ketemu sama sosok-sosok perempuan. Cuma emang nggak pernah ada yang kayak benar-benar ada cerita panjang gitu kayak tadi kalian gitu ya. Tapi hantu-hantunya itu atau sosok-sosoknya nih muncul begitu-begitu aja untuk ya kayak ngomong kalau ada gue loh di sini gitu sih. Coba tulis di kolom komentar cerita horor sekolah kalian yang paling terkenal. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan subscribe untuk konten misteri lainnya. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.